Yes. Kita mulai aja sambil menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ma jaa fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wasaddihi turuqa asyirki. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pagar atau sekitar tauhid dalam penjagaan dan menutup pintu-pintu kesyirikan. Jadi kita akan membahas tentang penjagaan Nabi terhadap pagar-pagar atau sekitar tauhid dan berusaha menutup pintu-pintu kesyirikan. Di sini muallif rahimahullah taala membawakan dua dalil. Kita baca dulu matannya baru kita jelaskan. Dari Abdullah ibn As-Sikhir radhiyallahu an, dia berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna anta sayyiduna. Faqala as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tawlan. Faqala kunu bi qaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan." Kata Abdullah ibn Sikhir, beliau mengatakan, aku datang bersama satu rombongan Bani Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berkata di hadapan Rasul, engkau adalah sayyiduna, pemimpin kami. Maka beliau bersabda, as-sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kami berkata, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami dan paling memiliki kemampuan di antara kami. Maka beliau bersabda, ucapkanlah semuanya atau sebagian kata-kata yang wajar bagi kalian, dan janganlah kalian digelincirkan oleh syaitan.
Hadis ini dikeluarkan Abi Dawud dengan sanad yang baik. Kemudian dikatakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an bahwa ada sebagian orang berkata, "Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina." Faqala, "Ayyuhan nas, qulu biqaulikum la yastahwiyannakumus syaitan. Ana Muhammadun Abdullahi wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla." Wahai Rasul, wahai orang yang paling baik di antara kami dan putra orang yang paling baik di antara kami, wahai pemimpin kami dan putra pemimpin kami. Maka Rasul bersabda, "Wahai manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja, dan janganlah kalian sekali-kali disesatkan oleh syaitan, karena aku adalah Muhammad sebagai hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah Allah berikan kepadaku." Hadis ini dikeluarkan Imam Nasai dengan sanad yang jayyid. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga tauhid. Jadi tauhid itu harus dijaga. Karena bisa saja kemudian syaitan datang kepada kita, kemudian menggelincirkan kita dari tauhid dan masuk kepada lawannya kesyirikan. Contohnya dalam dua riwayat ini. Di sini dari matan kitab ini disebutkan riwayat daripada Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir." Aku datang bersama satu delegasi rombongan dari Bani Amir. Sebagian pensyarah hadis mengatakan, boleh jadi ini peristiwanya adalah setelah Fathu Mekah. Kita tahu bahwa penyerangan Mekah oleh Nabi SAW itu karena adanya pengkhianatan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Sehingga karena mereka berkhianat, makanya Nabi SAW datang untuk menyerangnya. Lah ketika Nabi SAW hendak menyerang Mekah dengan membawa pasukan yang sangat banyak sekali, ini orang-orang Arab atau kabilah-kabilah Arab itu berpecah. Di antara mereka ada yang kemudian yatarakab, jadi menanti-nanti. Kalau memang dia seorang nabi, tentu tidak akan terjadi apapun. Tapi kalau dia bukan seorang nabi, tentu penyerangan terhadap Mekah itu akan berlaku azab seperti yang Allah timpakan kepada Abrahah yang menyerang dengan pasukan gajahnya. Subhanallah, ketika Rasul bawa pasukan, rupanya tidak terjadi apapun. Dari sini kemudian banyak kabilah-kabilah Arab yang tadinya ragu-ragu terhadap kerasulan dan kenabian Rasul kita Muhammad SAW, akhirnya mereka pun meyakini bahwa dia seorang nabi. Makanya kemudian setelah peristiwa Fathu Mekah ini, datang dari mana-mana kabilah-kabilah Arab itu untuk masuk Islam. Lah salah satunya adalah kabilah Bani Amir. Datang menemui Nabi SAW untuk berbaiat dan masuk Islam. Lah karena posisinya Bani Amir ini kan masih awam, bahasa kitanya hadithu ahdi bil jahiliyah. Jadi masih jahiliyah, pemikiran mereka itu belum banyak pengetahuan tentang Islam, masih awam, ya. Sehingga kemudian mereka menyanjung Nabi SAW. Di sini disebutkan intalaqtu fi wafdi Bani Amir. Kata Abdullah ibn Sikhir, aku salah satu daripada delegasi kabilah Bani Amir. Datang kepada Nabi SAW. Fakulna, maka kami katakan, tentu diwakili oleh salah seorang dari kabilah tersebut, ingin memuji Nabi SAW dan mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, pemimpin kami. Maka Rasul mengatakan, as-sayyidu
Allahu tabaraka wa ta'ala. As-Sayyid itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian timbul pertanyaan tentang bagaimana hukum mengucapkan kalimat As-Sayyid kepada Nabi SAW. Karena kita sering mendengar kalau orang bersalawat itu menggunakan kalimat Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sini ketika kabilah Bani Amir ini memuji Rasul dan mengatakan anta sayyiduna, Rasul menyanggahnya dan mengatakan as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu milik Allah. Sayyid itu milik Allah. Tentu mengucapkan kalimat sayyid ini sebenarnya tidak ada masalah. Mengucapkan kalimat as-sayyid ini tidak ada masalah karena Rasul sendiri di banyak riwayat sering menyebutkan kalimat sayyid. Contoh umpamanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada Hasan dan Husain, apa kata Rasul? Sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin anak-anak muda di sorga. Dan juga ketika bersabda tentang Fatimah putrinya, apa kata Rasul? Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin para wanita di sorga. Atau ketika kemudian penyerangan Bani Quraidah, kabilah Yahudi, kemudian orang-orang Ansar bergabung di situ, kata Nabi SAW, kumu li sayyidikum, berdirilah kalian kepada sayyid kalian, pemimpin kalian, maksudnya Sa'ad ibn Mu'ad. Ya. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan dirinya adalah sayyid. Kata Rasul, ana sayyidu waladi ibni Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam kelak pada hari kiamat dan saya tidak sombong. Jadi Rasul mengatakan kepada dirinya saya sayyid, kemudian kepada Fatimah dan juga kepada Hasan juga sayyid, atau kepada Sa'ad bin Mu'ad juga dikatakan sayyid. Artinya sebenarnya kalimat sayyid itu tidak ada masalah. Tapi kenapa ketika Bani Amir ini ngomong kepada Nabi SAW, anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, tiba-tiba Rasul mengatakan as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala, ya, was-sayyid sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya Rasul mengatakan seperti itu, menyanggah perkataan Bani Amir? Maksudnya begini, kabilah Bani Amir ini kan masih awam, ya, masih awam, mereka masih dekat dengan kekufuran, dengan kesyirikan, karena mereka kan datang baru masuk Islam, artinya belum banyak pengetahuan tentang tauhid, belum banyak pengetahuan tentang Islam, ya. Jadi ketika kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dan memuji Rasul dengan mengatakan anta sayyiduna, dikhawatirkan bahwa pujian Bani Amir kepada Nabi SAW dengan mengatakan anta sayyiduna ini tidak sampai di sini saja. Dikhawatirkan dia memuji-muji Rasul melebihi kedudukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul. Makanya Rasul SAW di sini mengunci, karena mereka orang awam. Makanya Rasul mengatakan as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala, sebenarnya pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul hanya sekedar syaddud dari'ah, bahasa Arabnya, mencegah sebelum terjadi kesyirikan, atau bahasa sederhananya sedia payung sebelum hujan, karena mereka orang awam, ya. Karena begini ya, di sini ada faedah yang sangat berharga sekali, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang bahaya orang yang memuji dan bahaya orang yang dipuji. Orang ini kan datang memuji Nabi SAW dengan mengatakan anta sayyiduna, maka Rasul mengatakan as-sayyidu Allah. Kenapa kemudian dikatakan bahaya bagi orang yang memuji, apalagi orang yang dipuji? Satu, karena biasanya orang yang dipuji itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia orang yang jahat, mungkin karena biasanya pujian-pujian itu kan diberikan kepada orang-orang yang punya kedudukan biasanya. Kalau kayak kita ini mana ada, mungkin ke penguasa biasanya, kalau kita menghadap penguasa, raja gitu ya, presiden, menteri, gubernur, biasanya kita datang terkadang memuji mereka, ya. Jadi kalau mereka itu, para pemimpin itu orang jahat,
kemudian kita puji mereka, boleh jadi pujian itu makin menambah kejahatannya. Boleh jadi ya, pujian yang kita berikan kepada mereka itu justru makin menambah kejahatan dia. Merasa apa yang mereka lakukan itu benar, bahkan dipuji. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang dipuji itu orang taat, ahli ibadah, memang orang baik dia dipuji, maka dikhawatirkan nanti akan timbul ujub ataupun timbul riya. Ya, dikhawatirkan itu, Bu. Ya, namanya setan kan gitu ya. Setan akan datang memberikan was-was. Akhirnya dia jadi sum'ah, dia jadi riya atau dia jadi ujub gitu, dan ini bisa mencelakakan orang yang ahli ibadah tersebut. Ya. Ataupun kalau seandainya sesama orang, ya mungkin tidak punya kedudukannya sesama kita lah ya kan, saling memuji gitu ya. Ya boleh jadi tadi dikhawatirkan kemudian kita terkena penyakit gurur. Gurur itu artinya sombong, ya, ataupun ujub gitu ya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang memuji kalian, kata Rasul, ambil tanah ataupun pasir, letakkan di kepalanya. Ya, kata Nabi SAW gitu ya, letakkan di kepalanya, karena pujian itu bisa membahayakan. Pujian itu bisa membahayakan. Tapi kata para ulama, kalau seandainya ada orang yang memuji kita dan pujian itu tidak mempengaruhi kita, ya tidak masalah. Kalau seandainya ada orang yang datang memuji ibu gitu ya, ibu ini orang baik, Masya Allah ibu ini dermawan, Masya Allah ibu ini nampaknya istiqomah, rajin ngaji gitu. Dan di hati ibu ini tidak terpengaruh apapun. Ya biasa saja, dipuji ya biasa saja, dicela ya biasa saja, tetap menjaga keikhlasannya, mungkin pujian itu tidak memudaratkan ya. Tapi umumnya pujian itu tidak seperti itu. Mungkin awalnya biasa-biasa saja, tapi ketika yang memuji itu bukan satu dua orang, bisa saja banyak orang yang memujinya. Itu terkadang setan masuk tuh. Akhirnya jadi ujub tuh masalahnya. Inilah makanya yang diantisipasi Nabi SAW, dan ini juga merupakan ajaran bagi kita sebagai umatnya. Makanya ketika orang-orang Bani Amir mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, kata Rasul, as-sayyidu Allah. Sebenarnya pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya mengajarkan kepada kita menjaga hati dari pujian orang. Karena pujian itu sebenarnya sih busyra ajil lil mu'min, kata Rasul. Dia itu kabar gembira yang disegerakan. Jadi kalau seandainya ibu nih, contoh naik haji, tidak ada niat pulang dari haji itu ingin dipanggil Pak Haji ataupun ingin dipanggil Bu Hajah, tidak. Memang murni ibu naik haji itu untuk menyempurnakan rukun Islam. Kemudian pulang dari Mekah, tiba-tiba orang-orang memanggil ibu, Bu Hajah mau kemana? Mau ke pasar ya Bu Hajah ya? Oh Bu Hajah makin cantik ini habis haji. Oh Bu Hajah begini. Nah, sebenarnya Bu, kalau ibu tidak ada niat haji itu untuk dipanggil Bu Hajah, ya memang niatnya lillahi ta'ala. Tiba-tiba ada orang yang memuji ibu, itu namanya busyra al-ajilil mu'min namanya. Itu kabar gembira yang disegerakan di dunia bagi seorang mukmin. Masalahnya ini, terkadang orang yang tidak kuat hatinya, itu yang jadi masalah. Orang yang tidak mampu menjaga kejernihan hatinya, keikhlasan hatinya, ketika yang memuji itu bukan satu dua orang tapi banyak orang, ini kan beda. Kalau hanya memuji satu orang mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau satu jemaah pengajian gitu ya, memuji ibu, tentu akan timbul ujubnya tuh. Ya, timbul ujubnya. Seperti ada namanya ibu ngadakan acara gitu ya, pengajian atau apa gitu kan. Kemudian banyak orang memuji ibu. Ya kalau ibu memang niatnya hanya untuk ngumpulin orang ngaji dapat ilmu, alhamdulillah dapat pahala kan Bu. Tapi kalau tujuannya hanya untuk ria-riaan dan begitu seterusnya, ini kan dapat dosa kan itu ya. Jadi itulah yang diajarkan Rasulullah SAW ketika menutup pintu celah, jangan sampai ada kesyirikan di sini. Bukan berarti mengucapkan as-sayyid itu dilarang, tidak. Mengatakan sayyiduna itu tidak dilarang. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan as-sayyidu Allah, hakikat pemimpin itu Allah, hanya ingin mengajarkan kepada kita untuk menutup celah-celah
Jangan sampai kemudian orang itu dari mulai mengucapkan Sayyiduna bisa saja kemudian mengucapkan yang lainnya yang justru kemudian mengangkat derajat Rasul di atas derajat yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Inilah segi tauhidnya. Karena begini Bu, itu kan bahaya bagi orang yang dipuji. Nah sekarang bahaya bagi orang yang memuji. Bahaya bagi orang yang memuji itu Bu, karena orang yang memuji itu hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya. Orang yang memuji itu hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya di hadapan orang yang dipuji, itu masalahnya. Ia kalau seandainya pujiannya itu hanya sebatas itu saja, dikhawatirkan pujiannya itu sampai menjurus kepada kesyirikan seperti yang dialami orang-orang Nasrani ketika mereka memuji Nabi mereka Isa bin Maryam, melebihi kenabian yang Allah anugerahkan kepada Isa sampai akhirnya meletakkan di atas ketuhanan dan mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah satu di antara tiga Tuhan, atau Isa itu Tuhan itu sendiri. Makanya Rasul tegas mengatakan la tutruni kama atarati an-nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memujiku melampaui batas seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Katakanlah saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian sekarang pembahasan ilmiah adalah bagaimana cara menjamaknya. Ya, menjamak riwayat-riwayat ini kan seolah-olah bertentangan kan. Hadis ini Nabi SAW ketika dikatakan antas sayyiduna, engkau pemimpin kami, Rasul menyanggah dan mengatakan as-sayyidu Allahu tabaraka ta'ala. As-sayyid itu adalah Allah. Di sisi lain Rasul SAW mengatakan saya adalah sayyid waladi ibni Adam. Sayalah pemimpin semua anak-anak Adam pada hari kiamat dan saya tidak sombong. Atau ketika mengatakan kepada Hasan dia adalah sayyid, pemimpinnya anak-anak muda di sorga. Kepada Fatimah, anda ini pemimpin para wanita di sorga. Kepada Sa'ad bin Mu'ad, berdirilah kepada sayyid kalian. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah dipuji Umar, dan Umar mengatakan Abu Bakrin sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar itu pemimpin kami dan dia memerdekakan pemimpin kami, maksudnya Bilal. Bagaimana cara menggabungkannya? Yang satu Rasul membiarkan orang mengucapkan sayyid. Di sini Rasul justru mengatakan jangan katakan sayyiduna, tapi sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama membawa bahwa hadis ini larangan tidak sampai ke taraf haram. Ya, kalimat sayyid kepada Rasul itu hukumnya makruh saja, tapi tidak sampai haram. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dirinya sayyid. Ini satu pendapat ulama. Pendapat yang kedua, maksudnya Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita bahwa hadis ini adalah hadis memansuh semua yang sudah diucapkan Rasul. Seperti Rasul mengatakan Hasan Husain sayyid, pemimpin pemuda ahli sorga. Fatimah pemimpin para wanita di sorga. Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Ansar. Abu Bakar pemimpin yang memerdekakan pemimpin kami. Maka ini semua sudah dihapus dengan hadis ini. Awalnya dibolehkan, kemudian dilarang. Ya, tetapi ini pun dibantah para ulama. Kenapa? Karena ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Abu Bakar dan mengatakan Abu Bakrin sayyiduna a'taqa sayyidana, Abu Bakar adalah pemimpin kami yang memerdekakan pemimpin kami Bilal. Ini kan diucapkan setelah meninggalnya Nabi. Ya, walaupun ucapan Nabi ini kan di tahun ke-9 Hijriah, artinya kan ucapan-ucapan sebelumnya itu dimansuh, dihapus dengan hadis ini. Tapi kan Umar mengucapkan setelah wafatnya Rasul, artinya kan boleh mengucapkan sayyid. Makanya kalau seandainya hadis ini memansuh, menghapus hukum sebelumnya, maka ini tidak benar kata ulama. Ya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksudkan? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa boleh kita mengucap kalimat sayyid ini, tetapi kepada orang-orang tertentu. Tidak semua dikatakan sayyid. Orang-orang tertentu. Kalau memang dia dikatakan sayyid tidak mempengaruhi hatinya, ya tidak masalah. Tapi kalau dikatakan sayyid sampai terpengaruh hatinya kemudian ujub, ini enggak boleh. Karena tidak semua orang dibilang sayyid. Tetapi wallahu alam, pendapat yang kuat wallahu alam dari semuanya adalah kalau dikatakan menggunakan alif lam as-sayyid gitu ya, pakai alif lam as-sayyid, berarti yang dimaksud as-sayyid itu ismun min asmaillah. Dia adalah nama
dari nama-nama Allah. Tidak boleh kita mengucapkan kepada orang dengan menggunakan alif lam. As-Sayyid, tidak boleh. Karena As-Sayyid itu nama daripada nama-nama Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan As-Sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu hanyalah Allah azza wa jalla. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam, Sayyid gitu saja, bukan As-Sayyid, dan diidhafahkan. Ya, maksudnya diidhafahkan itu disandarkan kepada kalimat yang lainnya, seperti Sayyidu waladi ibni Adam, pemimpin anak Adam, atau Sayyid syababi ahlil jannah, pemimpin anak muda di sorga, kepada Hasan dan Husain, atau Sayyid nisa'i ahlil jannah, pemimpin wanita di sorga, seperti ucapan Rasul kepada Fatimah, atau ucapan Rasul kepada orang-orang Ansar ketika menyerang Bani Quraidah, kumu li sayyidikum, ya, berdirilah kepada tuan kalian, maksudnya Sa'ad bin Mu'adz. Maka enggak apa-apa, ya. Jadi yang tidak boleh mengucapkan sayyid itu kalau menggunakan alif lam. As-Sayyidu, itu tak boleh, karena itu adalah nama daripada nama-nama Allah. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam maka tidak mengapa. Dalam bahasa Arab itu kalau dinakirahkan itu tidak apa-apa tanpa alif lam. Tapi kalau dimakrifatkan itu yang tak boleh ketika menggunakan alif lam. Taib. Kemudian di sini Nabi SAW kemudian sahabat Abdullah ibn Sihir mengatakan kembali, kulna, kami katakan, afdaluna fadlan wa a'dhamuna taulan, dan kami katakan, wahai Rasul, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, dan engkau orang yang paling memiliki kemampuan di antara kami. Kalimat taulan itu maksudnya yang paling memiliki kekayaan, ya. Lah kata Nabi SAW, qulu bi kaulikum au ba'di kaulikum. Kalau seperti ini tidak ada masalah. Mengucapkan pujian kepada Nabi SAW dan mengatakan Rasul itu orang yang paling mulia, ya memang dia orang paling mulia di antara kita. Atau yang paling memiliki kemampuan, ya, karena Rasul itu orang paling zuhud, paling takwa, paling beramal, paling banyak pahalanya, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, ya. Tetapi walaupun demikian, la yastajriyannakumus syaitan. Walaupun demikian, kata Nabi SAW, sebaiknya dihindari, khawatir kalian digelincirkan syaitan. Khawatir kalian digelincirkan asyaitan. Dari sini kita tahu pelajarannya adalah, ya, jangan sampai memuji berlebihan. Jangan sampai memuji berlebihan. Walaupun kepada Nabi SAW, kalau seandainya pujian itu terlampau mengangkat Rasul, akhirnya mengeluarkan kedudukan yang sudah diberikan kepada Rasul, sampai menuhankan Nabi SAW. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sabaiyah. Orang-orang Sabaiyah, pengikut Abdullah ibn Sabah, yang masuk Islam di zaman Uthman. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam akhirnya memberontak kepada Uthman. Dia seolah-olah meletakkan loyalitas kepada Ali radhiyallahu an, kemudian memuji Ali melebihi seorang manusia. Apa kata kelompok Sabaiyah pengikut Abdullah ibn Sabah ini di hadapan Ali radhiyallahu an? Dia mengatakan, antal ilah, katanya, engkau adalah Tuhan. Nah, ini kan awalnya mereka menyanjung Ali radhiyallahu an dengan sanjungan biasa, berakhir kemudian menyanjung sampai menetapkan Ali sebagai Tuhan dan mengatakan, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Nah, ini kan berlebihan. Ini yang dimaksud, khawatir dari pujian biasa menjadi pujian luar biasa, menjadi pujian yang kemudian melampaui dari kebiasaan, akhirnya menuhankan seseorang, seperti yang dilakukan Sabaiyah kepada Ali dan mengatakan, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Nah, inilah yang kemudian tidak dibolehkan seseorang itu memuji sampai kepada taraf menuhankan Rasul atau menuhankan siapapun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ingin memagari tauhid dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, ada sebagian orang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Ya Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami.
Faqala, maka Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Wahai manusia sekalian, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja. Jangan sekali-kali kalian disesatkan setan. Sebenarnya ucapan ya khairana ini benar, tidak ada masalah. Wahai orang yang paling baik, ya memang tidak ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Bu, ya. Ataupun anak dari orang yang terbaik di antara kami, enggak ada masalah. Kalau yang dimaksud di sini maksudnya nasabnya. Tidak ada nasab yang terbaik kecuali nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan riwayat Muslim kan itu. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin min Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Kata Rasul, sesungguhnya Allah memilih Kinanah adalah keturunan terbaik dari anak-anak Ismail, dan Allah memilih Quraisy adalah keturunan terbaik dari Bani Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy, memilih Bani Hashim dari suku Quraisy, dan Allah memilih aku orang yang terbaik dari Bani Hashim. Artinya kalau dimaksud Rasul itu anak orang terbaik dari segi nasab, memang benar. Ya, artinya tidak ada yang salah kalimat itu. Tetapi Nabi SAW ingin mencegah jangan sampai pujian biasa menjadi luar biasa sampai akhirnya menuhankan Nabi SAW. Ya, makanya ketika ada orang yang mengatakan di hadapan Rasul, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu, Rasul mengatakan jangan kau katakan seperti itu, katakan atas kehendak Allah saja. Rasul tidak mau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak level Tuhan dengan makhluk itu. Makanya Rasul mengatakan di sini, qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Berkatalah dengan kata-kata yang wajar. Jangan kalian disesatkan setan, tapi katakanlah ana Muhammadun Abdullahi wa rasuluh. Saya ini Muhammad, hamba Allah dan saya rasulnya. Dan kalimat hamba Allah ini bukan perendahan, tidak. Justru ini adalah kemuliaan bagi Nabi. Ketika Rasul mengatakan saya hamba Allah, berarti ini kemuliaan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Isra itu kan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan asra bi 'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya di malam hari. Allah tidak katakan yang memperjalankan rasulnya atau nabinya, tapi Allah katakan yang memperjalankan hambanya. Berarti kalimat hamba itu kemuliaan. Karena itu tingkat ubudiyah yang tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kita hamba. Kita bukan siapa-siapa, kita ini hamba. Hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ingin katakan, ana Muhammadun Abdullah, saya ini hamba Allah. Wa rasuluhu, tetapi rasulnya juga. Apa faedahnya kalimat abdun dan rasul? Kata ulama, abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Hamba jangan disembah dan rasul jangan didustakan. Memang rasul seorang hamba, tapi jangan sampai disembah. Dia hamba sama dengan kita, tapi jangan pula didustakan karena dia seorang rasul. Kemudian Rasul mewanti-wanti di ujung riwayat, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalanillahu azza wa jalla. Maka janganlah kalian sekali-kali mengangkat diriku di atas kedudukanku yang Allah telah anugerahkan kepadaku. Dia seorang manusia sama dengan kita, tapi dia seorang nabi dan rasul. Jangan sampai kemudian kita mengangkat dia sebagai Tuhan, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang ekstrim ketika memuji Nabi SAW, bahwa Nabi itu adalah manusia yang bisa menyembuhkan penyakit ataupun memberikan sesuatu hajatnya yang itu mutlak milik Allah. Kan banyak itu kalau ibu pernah umroh atau haji itu kan, bukan? Saya mendengar itu banyak jemaah haji Indonesia itu kalau datang ke kuburan Nabi SAW itu melempar tulisan yang sudah ditulis di hotel, Bu. Jadi orang-orang ini nulis di hotel permintaan-permintaan dia, kemudian kertas itu dilinting, Bu. Ya. Kemudian mereka masuk ke raudhah. Ya, kan nampak tuh dari lubang-lubang tuh kan. Dilempar ke situ, Bu.
meminta sesuatu yang itu tidak bisa diberikan Nabi. Ya, tapi sayang itu baru saja dilempar itu sudah disapu sama tukang sapu tuh. Jadi dia belum sempat sampai itu kan, karena sudah disapu sama tukang sapu sehingga nggak sampai keinginannya itu. Ya. Tapi walaupun tidak disapu oleh tukang sapu tuh, tulisan-tulisan itu tidak ada gunanya meminta kepada Nabi SAW. Dia seorang hamba sama dengan kita, tetapi dia Nabi dan Rasul. Tapi dia bukan Tuhan. Permintaan kita itu tidak bisa dikabulkan oleh dia. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang ketika itu masih kecil, diajarkan tauhid dan dikatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang besar dari apa yang kita kaji ini intinya adalah jangan sampai kemudian kita ini korban dari pujian atau merasa menghinakan diri karena memuji orang lain. Ya, karena bagaimanapun bahaya, Bu ya. Bahaya sekali pujian-pujian itu bisa saja kemudian melupakan diri kita, akhirnya yang tadinya tidak ada riya dalam hati, tidak ada ujub dalam hati, tiba-tiba muncul riya ataupun ujub dalam hati kita karena pujian, dan orang yang memujinya pun sama seolah-olah dia merendahkan dari orang lain. Wallahu alam. Dari sini kita tahu bagaimana Nabi SAW ingin menjaga kemurnian tauhid. Ya, apalagi kalau kita melihat di zaman sekarang, Bu ya, belajar tauhid itu sesuatu yang sangat urgent sekali. Sesuatu yang sangat dihajatkan di masyarakat ngaji tauhid itu. Kenapa? Karena sudah terlampau banyak penyimpangan manusia dari tauhid ini. Mulai dari syirik kecil sampai syirik besar itu setiap hari menyebar. Ya, menyebar sekali-kali. Di mana-mana itu orang yang datang ke dukun, ke paranormal, bomo, Masya Allah, makin hari makin luar biasa. Orang yang datang ke kuburan wali-wali meminta-minta di sana, itu sudah nggak aneh lagi gitu kan. Orang yang ziarah wali, ya kalau mereka hanya ziarah kubur saja ya tidak ada masalah kan gitu ya. Ziarah kubur itu pun sebenarnya ada hadis yang mengatakan la tushaddur rihal illa salasati masajid. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid saja, kata Rasul, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi kan itu. Ya. Tetapi kenyataannya orang-orang yang ziarah kubur itu, khususnya ziarah kuburan para wali-wali itu, mereka meminta-minta di situ. Meminta jodoh, meminta ekonomi, meminta jabatan, pangkat dan yang semacamnya. Mustahil mereka mengabulkan. Walaupun mereka mendengar, sekalipun mereka mendengarlah permintaan kita, mereka tidak mungkin mengabulkan. Dan kalau seandainya tidak bisa mengabulkan, buat apa kita minta? Kita ini loh punya Tuhan yang tidak pernah tidur, yang senantiasa mendengar setiap permohonan kita. Kenapa kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bagaimanapun ketika kita meminta kepada selain Allah, maknanya kita sudah menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu atau yang mendengarkan kajian ini, dakwahlah dari tauhid dulu. Berdakwalah dari tauhid dulu. Bahasa Arabnya at-tauhidu awwalan. Berdakwah tauhid dulu baru yang lainnya. Kenapa? Satu, karena tauhid itu puncak tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua, karena tauhid adalah puncak diturunkan kitab-kitab dan puncak diutusnya semua para nabi dan rasul. Jadi tujuan diutusnya semua para nabi dan rasul sejak Adam sampai rasul kita Muhammad SAW, dan juga diturunkannya kitab-kitab langit mulai dari Suhuf, kemudian Taurat, Injil, Zabur sampai Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang tidak kita kenal, itu semua inti kandungannya adalah mengajak kepada tauhid. Kemudian yang ketiga, bahwa tauhid adalah puncak dari membersihkan jiwa manusia. Jadi kenapa kita disuruh untuk tazkiyatun nafas?
Karena tujuan dakwah Rasul itu wa yuzakkihim, membersihkan kesyirikan dalam hati kita. Jadi kalau hati kita ini kemudian terpusat kepada tauhid dan berusaha menghilangkan kesyirikan dalam hatinya, berarti inilah puncak tauhid. Membersihkan hati dari segala jenis kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian juga tauhid adalah yang menjadikan darah kita, harta kita, kehormatan kita menjadi haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil dan haram untuk dirobek. Karena orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti terjaga tuh darahnya, terjaga hartanya, terjaga juga kehormatannya, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil dan tidak boleh dirobek kan gitu. Termasuk juga dakwah seluruh para nabi. Dakwah seluruh para nabi itu mengajak manusia u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala alias taghut. Kemudian juga tauhid adalah awal kewajiban manusia dan akhir kewajiban manusia. Awal kewajiban manusia adalah tauhid. Karena orang masuk Islam itu tidak dikatakan Islam kecuali membaca 2 kalimat syahadat, salah satunya asyhadu alla ilaha illallah. Dan juga akhir kewajiban karena Rasul mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Dan yang terakhir, Allah tidak akan melihat amal siapapun. Tidak akan melihat amal siapapun, baik amal zahir ataupun batin, baik amal yang sedikit ataupun banyak, kecuali yang beramal itu berada di atas tauhid. Inilah pentingnya kita menjaga tauhid hari ini, karena sudah tergerus sedikit demi sedikit tauhid ini karena terlampau banyak kesyirikan. Apalagi dengan adanya medsos ini, betapa banyak orang-orang yang mereka buat konten itu hanya sekedar untuk ria-riaan, sum'ah-sum'ahan, ujub-ujuban, takabur-takaburan. Kan umumnya medsos itu sekarang begitu, Bu. Ya, dia buat konten-konten itu hanya ria-riaan saja, atau tujuannya hanya mencari uang saja, popularitas dan begitu saja, tanpa kemudian mengindahkan tentang urusan tauhid. Nah, ini bahaya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara penjelasan singkat dari bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Taib sampai di sini, Bu. Kalau memang ada yang bertanya silakan. Kayak di masjid itu ada baca-baca yasinan gitu. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Kan ada baca yasin. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru Islam kan, Bu, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena sebentar lagi kan banyak seliweran-seliweran mengucapkan kalimat selamat tahun baru, ya kan, Hijriyah dan begitu seterusnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebenarnya apabila kita menghadapi tahun baru itu? Begini ya, Bu, ya. Tahun baru itu sama dengan bulan baru, sama dengan hari baru. Artinya dari hari Minggu ke Senin, kemudian dari minggu pertama ke kedua, dari bulan satu ke bulan berikutnya, dari tahun satu ke tahun berikutnya, itu sebenarnya sama semua. Karena hari ini akan diputarkan oleh Allah Azza wa Jal, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu akan diputar-putar oleh Allah. Ya, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Itu kuasa Allah Azza wa Jal memutar-mutarkan hari, ya. Tetapi umumnya manusia kalau perpindahan tahun ke tahun berikutnya
Artinya ini kan bicara soal umur, ya, soal umur kan. Harusnya ketika berpindah dari satu tahun ke tahun berikutnya kan maknanya usia kita ini semakin bertambah dan kematian kita semakin dekat. Berarti yang harus kita lakukan itu artinya introspeksi diri. Makanya Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya. Jadi al-kayyis, maksudnya al-kayyis itu orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bisa introspeksi, apakah tahun depan akan lebih baik daripada tahun sekarang, apakah tahun depan akan bisa meningkatkan amal kita atau tidak, dan begitu seterusnya. Sebenarnya perpindahan tahun baru itu bisa kita gunakan untuk introspeksi diri, ya. Kemudian yang banyak dilalaikan manusia ketika tahun baru ini adalah doa bergantinya tahun, ya. Jadi para sahabat Nabi SAW apabila datang pergantian tahun itu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan doa yang diajarkan Nabi SAW itu yang diajarkan oleh para sahabat Rasul itu meminta banyak hal. Ya, salah satunya isi doanya itu meminta keimanan, ya, bil amni wal keamanan dan keimanan. Kemudian bil amni wal aman wassalamati wal islam, gitu ya. Juga meminta keselamatan dan juga keteguhan dalam Islam. Itu yang kadang-kadang dilupakan, ya. Meminta keamanan. Tahun ini mudah-mudahan Allah berikan keamanan, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Kemudian meminta juga keimanan. Jangan sampai kemudian keimanan kita tahun ini bisa berubah. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa menjaga keimanan akhirnya murtad, ya. Kemudian juga keselamatan. Ya, keselamatan terkadang banyak orang yang kemudian melalaikan tentang keselamatan. Kita ini kan ingin selamat, keluarga kita ingin selamat, kita juga ingin selamat, baik selamat dari penyakit, dari kefakiran, dari begitu seterusnya, termasuk juga istiqomah di atas Islam, ya. Adapun lafadznya, lafadz doa tahun baru itu yang dijelaskan, terbiasa cari dulu. Ibu bisa hafal atau ibu bisa catat doanya yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah azza wa jalla. Jadi doa apabila masuk tahun baru adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ketika masuk bulan baru, tahun baru gitu ya, maka berikan kepada kami keamanan dan juga keimanan. Wassalamati wal islam, dan berikan kepada kami juga keselamatan dan juga Islam. Wat taufik, dan juga taufik hidayah. Lima yuhibbu rabbuna, terhadap apa yang Rabb kami sukai, wa yarda, dan ridhai. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah azza wa jalla. Itulah doa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berganti tahun, gitu ya.
Ya, itu yang diajarkan seperti itu. Bukan selamat tahun baru Hijriah, ya, tapi ingatkan juga dengan doa seperti ini. Atau dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaiknya tidak dilakukan. Ya, lebihkan kepada introspeksi, apakah tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin gitu ya. Kemudian siapkan apa yang akan kita siapkan, karena dengan bertambahnya tahun maknanya telah dekatnya kematian kepada kita. Ya, wallahu a'lam. Kemudian di sini di channel YouTube di sini ada pertanyaan di sini ya. Taib Ustadz, apakah hukum apa namanya tadi? Hukum mengucapkan kalimat sayyid ya. Kalimat sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sempat terbaca. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita menyebut nama Nabi Sayyidina Muhammad boleh tidak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh, nggak apa-apa. Ya, menyebutkan kalimat Sayyidina kepada Rasul nggak apa-apa. Rasul yang mengatakan ana sayyidu waladi bani Adam. Saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Tidak ada masalah mengucapkan kalimat Sayyidina kepada Rasul. Lalu tentang hadis tadi kan sudah dijelaskan bahwa Rasul menyanggah kalimat Bani Amir yang mengatakan anta sayyiduna, karena Rasul mengatakan as-sayyidu Allah, karena ketika itu Bani Amir masih awam. Ya, masih dekat dengan kesyirikan, baru masuk Islam. Dikhawatirkan pujian itu menjurus kepada pujian yang lain yang akan mengangkat derajat Rasul dari seorang nabi menjadi Tuhan. Nah, itu yang tidak dimaukan Nabi. Ya, tapi kalau seandainya tidak mempengaruhi ya tidak ada masalah. Ya, maksud kita itu memuji seperti itu, ya karena Rasul yang mengatakan sayyid, tidak ada masalah. Ya, cuman yang jadi masalah itu adalah ketika bicara tentang tasyahud dalam sholat. Kan ada yang menambahkan dalam tasawuf dalam sholat ketika membaca salawat dalam sholat itu menambah Sayyiduna Muhammad gitu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Sayyidina Muhammad, dan begitu seterusnya. Itu yang jadi permasalahan polemik para ulama. Karena doa-doa dalam sholat itu kan sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya terima jadi. Jadi ada lafad-lafad dalam sholat itu tidak bisa diganti, seperti lafad Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafad yang semakna walaupun bahasa Arab. Pamannya yang semakna Allahu A'zam. Itu kan sama juga artinya. Allah Maha Besar. Tapi kan tidak boleh mengucapkan Allahu A'zam, karena memang dari sananya sudah Allahu Akbar. Rasul mengajarkan seperti itu. Apalagi sampai diganti dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, Allah nan gadang atau apa, kan nggak bisa. Ya, karena memang dari sana tauqifi Allahu Akbar. Begitu juga lafaz-lafaz salawat dalam salat itu tidak Anda dapati satu riwayat pun. Anda bisa cek semua riwayat. Ya, baik Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, semua riwayat tentang penjelasan soal salawat dalam tasyahud yang dianjurkan dibaca dalam setiap salat, tidak ada lafaz sayyidina. Ya, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada lafaz Allahumma sholli ala sayyidina, tidak ada dalam riwayat apapun. Ya, Anda bisa cek dari semua riwayat hadis. Ya, artinya dalam salat itu bukan dilarang mengucapkannya, tidak, karena Rasul tidak menyuruh untuk mengucapkan kalimat sayyid, karena kalau memang kalimat sayyid itu baik, tentu Rasul akan menyebutkan dalam salawat ketika salat, tapi Rasul tidak mengajarkan itu. Nah, tapi kalau di luar salat nggak masalah. Ya, mengucapkan Sayyiduna Muhammadin SAW. Saya pun sering mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di luar salat ya, baik ketika ceramah atau ketika bersolawat, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika salat saja. Ya, karena memang tidak diajarkan, itu aja alasannya. Karena memang tidak ada diajarkan lafaz Sayyidina dalam sementara salat tauqifiyah, terima jadi. Yang disuruh dibaca itulah yang kita baca. Ya, bukan disuruh menambah-nambah bacaan, tidak boleh kita menambah-nambah bacaan dalam salat itu ya. Karena bagaimanapun sholat itu kan sifatnya terima jadi. Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti sholatlah persis seperti sholat Nabi, mulai digerakkan sampai kepada bacaan yang diajarkan Nabi. Kalau di luar sholat silahkan, tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga di sini ada pertanyaan juga tentang
Jadi tidak boleh ya Ustadz kalau kita sebut seorang dzurriyyah Nabi dengan sebutan Sayyid ya. Ya nggak masalah. Tadi kan sudah katakan kalimat Sayyid itu pernah diucapkan oleh Rasul kepada Fatimah, kepada Husain, bahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad, kemudian juga kepada Umar juga mengatakan kepada Abu Bakar Sayyid, kepada Bilal Sayyid, kan gitu ya. Tidak ada masalah itu. Masalahnya kan dikhawatirkan ketika kita memuji seseorang dengan menyebut kalimat Sayyid, itu akhirnya menjadikan orang itu ujub, riya, takabur, dan kita yang mengucapkannya dikhawatirkan merendahkan diri, padahal kita sama di hadapan Allah, kecuali yang bedakanlah takwa. Ya, ada takwa gitu. Makanya ulama mengatakan dibawa kepada makruh saja, tidak sampai kepada haram. Atau ada yang mengatakan sebenarnya tidak makruh dan tidak haram selama pengucapannya tidak menggunakan alif lam, bukan as-sayyidu. Ya, itu tidak boleh. Tapi sayyidu fulan, nah itu nggak apa-apa. Ya, hilangkan alif lamnya. Nah, langsung menggunakan sayyidu fulan, sayyid bani fulan, itu tidak apa-apa. Karena kalau sudah pakai alif lam berarti itu nama Allah, tidak boleh nasabkan kepada makhluk, ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.